setiap benda kan pasti mengalami pelapukan atau kerusakan. Nah, kita tugas konservasi itu untuk memperpanjang usia dari benda tersebut itu supaya ya untuk dilihat oleh generasi menerusnya. Kemudian dari Perpustakaan Nasional dipanggil ke situ, ternyata itu juga dengan itunya jadi saya disalahkan juga. Si bahannya itu dimasukkan lagi, kan masih aktif, dimasukkan lagi, itu kejadian betul itu ditutup meledup. Agak kesal juga gitu kan, tidak menghargai gitu. Mungkin beliau mereka tuh nggak tahu karena banyak foto-foto aja gitu Pak maksudnya, makanya itu kan kurang pengetahuan. Di Museum Bahari itu ada yang vandalisme. Digambar? Iya, gambar pakai piro. Halo Sobat Budaya, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali dalam podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan berharap melalui podcast yang kita angkat mengenai ngobrol-ngobrol soal seni dan budaya ini bisa menjadi platform untuk mempromosikan dan mengapresiasikan terhadap seni dan budaya khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih kepada Batikan MW untuk kostumnya dan pakaian saya kenakan saat ini, dan juga kepada Ivan Gunawan Kosmetik. Nah Sobat Budaya, program podcast budaya kali ini masih berlangsung di ruang mural Museum Sejarah Jakarta kawasan Kota Tua. Museum Sejarah Jakarta mungkin lebih dikenal dengan Museum Fathahillah ya. Dan ini merupakan salah satu museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Nah Sobat Budaya, program podcast budaya ini nanti akan ditayangkan di YouTube kami, jadi pantengin terus saja platform media sosial kami di @disbud_dki. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan share untuk mengetahui episode-episode selanjutnya. Nah, pada episode kali ini tidak kalah menarik ya, karena kita akan membahas tentang seluk-beluk kegiatan konservasi di Jakarta. Apa ini ya? Kegiatan konservasi ini apa ya? Tenang, kita sudah mengundang narasumber di bidangnya. Ada Bapak Andias Sumarno. Selamat siang Bapak, senang ketemu lagi ya Bapak. Beliau adalah seorang ahli konservasi dan restorasi. Beliau dulu bekerja di Pusat Konservasi Cagar Budaya dan sebelumnya bernama Balai Konservasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Andias Sumarno ini juga merupakan konservator yang memiliki keahlian khusus untuk mengerjakan konservasi organik ataupun anorganik. Nah, Sobat Budaya tahu nggak nih soal apa sih nih? Ayo kita ngobrol sama Pak Andia ya Pak. Makasih waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kita di podcast budaya ini. Semoga bisa menjadi sesuatu hal yang membuka mata kita. Yang namanya konservasi ini apa sih? Makhluk apa sih di konservasi ini Pak? Coba sebelum kita ngomong panjang lebar, Pak Andi boleh jelasin nggak kepada kita sebenarnya konservasi itu apa sih Pak? Kegiatannya apa gitu? Jadi konservasi itu adalah kegiatan upaya untuk merawat dan melestarikan benda-benda cagar budaya dengan cara pengawetan. Pengawetan? Iya. Misalnya Pak? Pengawetan itu kan ujung-ujungnya ke pelestarian. Ke pelestarian, baik. Supaya berumur lebih panjang. Iya, jadi misalnya benda-benda yang ada di museum misalnya, ini kan benda-benda peninggalan zaman dahulu, kalau nggak dirawat secara benar, mungkin dia akan menjadi rusak dan jadi tidak bernilai lagi gitu maksudnya Pak? Iya, jadi ada contohnya juga. Ini benda-benda. Tapi semua setiap benda kan pasti mengalami pelapukan atau kerusakan. Nah, kita tugas konservasi itu untuk memperpanjang usia dari benda tersebut itu supaya ya untuk dilihat oleh generasi menerusnya. Iya. Nah itu Bapak tuh ahlinya tuh Pak. Ada tulisan di sini ahli konservasi organik dan
anorganik ini maksudnya gimana Pak? Jadi saya itu dipercaya oleh instansi saya, PKCB ya, Pusat Konservasi Cagar Budaya yang dulu Balai Konservasi. Di situ kan tupoksinya semua benda. Ada benda logam, ada benda besi, ada benda tekstil, kayu dan sebagainya. Hanya seperti di Museum Sejarah ini, kan saya juga yang mengerjakan. Oh ini Bapak juga ikut merawat ini Pak Seno. Tapi yang ini nih masih, yang mural ini masih saya tidak berani. Karena ini apa namanya, struktur ya, bangunan harus ada yang dari sipil. Itu karena ini kan sudah rapuh. Iya, ini salah satu favorit saya nih Pak. Saya ini masterpiece sekali gitu, bisa mural dengan seluruh dinding gini. Oh Bapak tidak memegang yang ini, tapi benda-benda yang ada di Museum Sejarah ini Bapak juga masuk dalam tim perawatannya. Jadi spesial untuk yang di lapangan gitu ya, di ruang publik, seperti patung-patung di ruang publik. Iya. Ada tenaga ahli dari konservator, ada tenaga ahli dari sipil. Bapak dari konservator, iya. Nah, kalau saya kan ke logamnya gitu. Emang apa sih Pak cara merawat benda-benda cagar budaya kita bilang ya Pak ya, yang bahannya logam tuh gimana cara ngerawatnya Pak khusus ya? Iya, logam kan permasalahannya banyak sekali. Dan debu kan, debu dihinggapi logam dihinggapi debu, lembab, itu jamur juga, ada tumbuh jamur juga. Iya. Jamur kan nggak mungkin di logam, mungkin juga di logam karena permukaan logamnya ini udah dipenuhi debu, itu kan salah satu faktor perusak juga. Berarti harus dijaga kebersihan dari debu itu salah satunya juga bisa menyebabkan jamuran dan merusak ya Pak? Kan gini, konservasi itu ada preventifnya, itu pencegahan, ada kuratifnya pengobatan, ada restoratif perbaikan. Perbaikan, ada 3 langkah ya Pak? 3 langkah itu. Nah yang utama ya langkah pertama, kalau terawat itu ya pasti nggak akan parah gitu. Tapi kan masalahnya kalau di ruang publik itu tinggi gitu. Iya Pak. Kita sebagai tenaga ahli konservator tidak bisa naik, jadi menggunakan tenaga ahli yang lain, pemanjat dengan sertifikasi gitu. Itu juga sertifikasi pemanjat itu. Ada aja masalah-masalahnya ya Pak ya. Jadi ya kemarin sih pakai drone gitu. Pakai drone jadinya. Jadinya gitu. Tapi kan kita sebagai konservator kepingin lihat juga. Iya, harus lihat kondisinya secara kondisinya bagaimana gitu kan. Kalau mereka kan hanya ahli di bidang itu. Kalau kita kan ahli bidangnya. Baik, Pak kembali tadi kan bicaranya sebagai ahli atau konservator ya Pak ya, untuk konservasi bahan anorganik kayak logam dan batu. Tadi Bapak udah bilang salah satu masalahnya kalau debu aja dibiarin nanti bisa jadi jamuran. Belum karatan juga nggak sih Pak? Karat siap apa itu logam karatan? Itu bisa ya Pak? Karatan tuh kan ada yang ringan karbonat, ada yang klorida, itu bahannya beda lagi gitu. Untuk membersihkan itu tuh bahannya beda lagi. Kalau yang ringan bisa sitrik ya, atau kalau tradisionalnya jeruk lah, jeruk nipis itu. Dulu yang Pancoran yang pertama jeruk nipis. Oh, Bapak juga merawat patung yang di Pancoran? Iya. Wow, tinggi Pak. Nah itu juga tadi kan saya bilang, saya nggak bisa naik jadi kurang puas. Yang ahlinya kan yang naiknya ahlinya yang itu sertifikasi pemanjat. Tapi Bapak yang mengarahkan gitu misalnya. Jadi sebelum naik itu kita briefing ini sekarang nih kita mengerjakan ini gitu dengan bahan ini, dibuatkan bahannya gitu. Berarti Bapak kalau semacam kayak candi, tugu, monumen itu berarti masuknya ke anorganik itu ya Pak? Iya bisa jadi. Tapi di sini kebanyakannya kan koleksi-koleksi museum. Koleksi museum apa? Sedangkan koleksi museum kan kompleks. Ada bahan logam, kulit, nanti lukisan, kayu, lukisan ya, lukisan. Ya, saya juga sering ini. Berarti Bapak juga harus bisa menangani segala materi ya Pak ya? Semua materi ya. Oke, jadi koleksi benda-benda yang ada di museum ini kan bermacam-macam ya Pak materinya. Dari lukisan kan kanvas, ada kain, tekstil gitu ya Pak.
Nah, berarti Bapak tuh harus punya semua istilahnya apa tuh ya Pak? Teknik gitu ya Pak untuk merawat semua benda-benda itu ya Pak? Kan saya itu sebelum masuk ke balai konservasi dulu kan sudah dibekali ilmu juga. Nah ilmu juga itu kan dari saya dapat itu apa namanya tekstil itu dari Australia, logam dari Australia, dari Belanda juga. Kalau pemeriksaan noda dari Amerika gitu. Jadi orang luar, nah orang kita nggak ada. Oh jadi Bapak justru mendapat bimbingan atau arahan dari tenaga-tenaga ahli dari luar negeri gitu ya Nah, Pak? seperti kayu kan, Mr. Renner itu orang Belanda gitu. Nah saya juga suka berkunjung juga ke sana ke Tropen Museum, ke tekstilnya, Tilburg tuh museum tekstil Belanda. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong Bapak udah berapa lama jadi konservator Pak? Kok kayaknya banyak pengalamannya jauh sekali nih Pak. Saya sampai hari ini, saya kan sedang di PBB juga, Perkampungan Betawi Budaya Oh Betawi. di mana Pak? Di situ Museum Setu Babakan. Setu Babakan. Sebelumnya di Prasasti gitu. Jadi udah berapa lama Pak? Ini Bapak ketawa-katawa dong. Soalnya di Indonesia masih sulit gitu. Nah kalau saya kan dulu karena tugas ya, tupoksi saya itu di seksi preservasi dan restorasi. Saya harus langsung dong gitu. Iya, Pak, coba ceritain ya Pak. Jadi misalnya nih ke satu museum aja ini kan bendanya udah berapa ratus Pak, udah banyak sekali kan. Ini kalau mau melakukan kegiatan konservasi jadi gimana Pak? Harus di per area ke berapa sebulan sekali apa gimana sih Pak? Coba ceritain deh Pak. Jadi saya itu ya tergantung yang membuat programnya PKCB. Oh, Bapak yang Jadi saya dipanggil sebagai tenaga ahli prasasti misalkan bahan batu gitu. Ininya apa koleksinya sebanyak ini. Ya. Nah, setelah selesai ini dipanggil lagi misalnya. Ini dia di Museum Sejarah bahannya materialnya itu kayu. Gimana sih Pak bersihinnya bukannya cuma pakai lap-lap aja ya? Gimana sih Pak? Maksudnya misalnya dalam arti kata merawat itu misalnya apa? Rusak atau dalam hanya menjaga, memperbaiki itu bagaimana sih Pak? Ada kan yang 3 itu tadi. Ya, ada 3 restorasinya. Ya kita kan sebelum melakukan diidentifikasi dulu. Identifikasi itu ya kerusakan koleksinya sejauh mana, kemudian tahapan konservasinya bagaimana nih gitu. Dilihat langsung gitu. Jadi kita seolah-olah itu identifikasi itu ini dokter lah apa namanya Diagnosa. Oh gitu. Apa sih Pak penyakitnya mereka ini Pak? Jamuran tadi gitu. Jamur, ada korosi ya, ada korosi, kemudian ya kalau yang rusak patah gitu kan, lapuk gitu kan. Tapi kita juga ada aturannya gitu. Aturannya apa nih Pak? Aturannya yang prinsip-prinsip konservasinya ada, prinsip arkeologis, tidak boleh merubah warna, bentuk, dan sebagainya. Kemudian kan ada teknis, prinsip teknisnya gitu. Jadi bisa andainya bicara soal ini deh Pak gitu ya misalnya. Wah ini kayaknya udah suram nih dikasih warna lagi biar lebih terang gitu kan nggak boleh ya Pak? Nggak boleh iya, namanya sudah 2 pelukis. Iya. Berarti memang ada aturan-aturannya dalam melakukan konservasi. Nah itu bedanya dengan tukang tinta. Tukang. Kalau tukang kan bebas gitu kan, kalau kita asal betul aja, asal bagus aja gitu ya Pak. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Gitu. Jadi hati-hati juga, memang dibekali ilmu-ilmu gitu. Bapak sekarang ngajar juga nggak Pak? Dulu suka ngajar. Iya soalnya kan kalau enggak ini kan namanya ilmu ya untuk merawat bang itu. Saya itu karena nggak ada jarang sekali ya konservator di Jakarta ini jarang konservator. Jadi saya mendidik bawa orang untuk bekerja. Gitu. Mendidik. Mendidik kan jam terbang itu lama-lama dia ngerti juga bisa juga. Nah. Kalau sendiri ya repot saya. Iya tuh nggak kepegang ya Pak banyak sekali. Tadi Bapak udah sempat cerita soal merawat konservasi untuk logam dan batu. Tadi Bapak sempat ngomong juga soal lukisan kain ya Pak. Katanya Bapak sempat lama juga untuk
di konservasi tekstil ya Pak. Ya. Nah itu apa sih Pak yang rawat kalau kain-kain batik yang udah lama kan suka rapuh Pak? Dari hasil identifikasi misalkan ada yang robek, kita restorasi, kita sambungnya menjahit lah kalau Oh itu Bapak juga harus. Iya, ya dituntut itu gitu loh. Nah itu juga perlu belajar kan. Ini jahitan ini bentuk ini harus ini gitu kan. Misalkan itu jadi ada jahitan juga ada macam-macam, tisik segala macam. Iya, Itu pekerjaan wanita sebetulnya. Gitu. Tapi bukan masalah wanitanya sih Pak, ini kan menjaga nilai sejarahnya. Iya, nilai Pak. sejarah. Nah, dari pengalaman yang begitu panjang dan megang berbagai material, menurut Bapak yang paling menantang tuh material apa sih Pak kalau yang bisa dilakukan? Yang menantang itu ya, Apa sama rewelnya? jadi yang sangat sulit ya, sangat sulit itu konservasi kertas. Kertas. Oh iya ya. Iya. Ini di sini kan banyak juga tuh buku-buku tua. Iya. Itu harus juga, itu kan penyakitnya ada insek, ada jamur juga, sifatnya asam, udah coklat. Gitu. Iya. Nah itu bisa jadi putih lagi. Kan supaya si informasinya tuh kelihatan lagi. Iya. Gimana tuh Pak caranya? Boleh nggak sih tahapan-tahapannya? Nah proses bleaching gitu. Bleachingnya bukan bleaching rambut, ini kalau masih sobat-sobat budaya pasti ke salon maunya di bleaching tuh dia masih warna tuh Pak. Jadi kalau misalnya Menggunakan bahan itu PK itu tahu nggak PK yang ini itu ya, yang ungu direndam di situ. Kemudian proses keduanya direndam di Aquades. Kemudian proses ketiganya direndam untuk memutihkan kertas tersebut. tapi nggak rusak Pak kertas. Nah itu kan teknik, ada tekniknya. Jadi kain kasa gitu kan, si kertas itu diletakkan di kain kasa, Iya. kemudian di kain kasa juga di atasnya, jadi dilapisi di kain kasa. Jadi harus satu lembar per lembar gitu Pak. Perlembar Segini-segini Pak. 200 lembar. Iya. Per Jadi bisa lembar. 10 lembar, 10 lembar gitu. Jadi kan rawan sobek Pak. Iya, Pak, rapuh sekali. Air kan, Iya. air. Jadi kan sudah menggunakan itu kain kasa tersebut. Jadi pinggirannya bisa. Jadi Gitu teknik-teknik. iya. Ini. Pernah nggak sih Pak kejadian lagi di konservasi terus robek gitu, rusak gitu Pak? Kalau saya sih belum. Aduh jangan ya Pak. Iya. Aduh deg-degan. Jangan. Tapi ada bagian fumigasi itu ya. Saya juga fumigasi untuk membasmi serangga di ruang gubernur. Iya. Zaman Pak Poke. Iya. Saya dipanggil ke sana untuk fumigasi. Kalau fumigasi itu kan harus hari Jumat sore lah gitu kan, supaya hari Seninnya ada aktivitas Udah bersih, dan harus gitu. Nah mungkin ternyata yang di situ itu udah apa ya, merasa gimana, bau gitu, padahal enggak kan gitu. Akhirnya manggil kepala dinas, hujan-hujan sih gitu. Kemudian dari Perpustakaan Nasional manggil, dipanggil ke situ, ternyata itu juga dengan itunya, jadi saya disalahkan juga. Oh. Si bahannya itu dimasukkan lagi, kan masih aktif, dimasukkan lagi, itu kejadian betul itu, ditutup meletup. Allahu Akbar. Itu. Aduh, rusak gak sih Tapi kok? bukan saya. Oh, aduh serem banget ya Pak ya. Karena itu kan perawatan harus dilakukan, tapi perawatannya juga harus dilakukan berhati-hati karena kalau tidak akan bisa merusak originalitasnya kan gitu ya Pak. Iya, makanya saya kalau untuk ditugaskan mengajar, saya kemukakan kesalahan saya. Oh. Kesalahan saya, jangan begini, ini saya yang mau, ini bukan teori gitu. Iya, karena berdasarkan pengalaman. Iya. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Harus. Saya juga Iya ya Mbak. udah pakai APD lah. Jas lab. Karena ya, kegiatan konservasi ini sangat berkaitan juga dengan bahan-bahan kimia gitu ya Pak. Betul.
Dan itu juga tuh harus ada untuk mensterilkan lah badannya, susukan untuk ininya. Karena pengaruh ke fisik Bapak juga ya, karena sering sekali Saya kan pernah dipanggil juga ke DKI urusan rumah tangga. Entah dari mana ya, itu laporannya itu saya dipanggil. Bapak di ini ya, di bagian lab gitu. Iya, saya bilang gitu. Kenapa? Ya, Bapak tunjangannya mau berapa? Oh gitu. Dia tahu tingkat ke ini kan tinggi. Iya, iya. Nih, Bapak sudah sedemikian berhati-hatinya untuk merawat benda-benda yang ada di museum ini ya Pak. Terus suka pernah dengar kayak, dulu saya pernah datang ke museum ya Pak ya. Itu tuh biasanya kan dijaga Pak, ada rantai atau apa. Ini tuh orang anak-anak, mungkin anak-anak muda belum ngerti ya Pak ya. Foto-foto tuh senderan, dipegang, nanti malah rusak gitu tuh. Kayak hal-hal yang mungkin remeh karena kurangnya pengetahuan sehingga merusak hal-hal seperti itu tuh gimana menurut Bapak sebagai yang ngerawat benda-benda? Ya, saya sebagai petugas konservasi jadi gimana ya, jadi agak-agak kesal juga gitu kan, tidak menghargai gitu. Mungkin beliau mereka tuh nggak tahu. Karena banyak foto-foto aja gitu Pak maksudnya, makanya itu kan kurang pengetahuan. Di Museum Bahari itu ada yang vandalisme. Wow, Digambar? Iya, di gambar pakai piro besar sekali. Kemarin saya baru Di mana Pak di bendanya? di Museum Bahari yang Ya, di belakang ada. maksudnya barangnya apa yang dipilok Pak? Itu gedung-gedung. Gedungnya, dindingnya yang gitu. Kan itu BCP gitu Kak. Tapi di situ nggak ada himbauan jangan coret-coret gitu. Wah, jadi bagaimana? Saya kan gitu. Ada sejarahnya jangan coret-coret gitu kan himbauannya. Iya ya, supaya Bapak yang ngerawatnya juga jadinya jadi payah Bapak dalam merawat gitu ya Pak. Iya, jadi ada kejadian juga dulu ya zaman masih dinas museum kalau salah. Prasasti itu kan pagarnya itu prasasti tembok. Iya. Yang wali kota sini. Iya. Sekarang kan jadi besi-besi itu. Iya. Itu tanpa ini ke balai konservasi langsung dirubuhkan begini pada pecah. Oh. Padahal Cara ya ini. Padahal itu termasuk bangunan cagar budaya. Ada prasestinya. Oh ada, prestasinya rusak Pak. Patah-patah. Iya, kena soalnya ya Pak. Harusnya mah dijaga dulu. Ya, sambil dicari itu karena ya supaya sampailah gitu kan. Kalau tidak percaya ya ke prasasti. Iya, berarti harusnya ada langkah-langkah ya Bapak harapkan untuk bisa menjaga benda-benda cagar budaya ini, baik itu dalam perawatan atau perbaikan ataupun dalam pengembangan kayak tadi misalnya mau dibuat lebih cantik, harusnya ada tindakan untuk melindungi prasasinya dulu gitu misalnya ya Pak. Iya. Jadi semua benda juga di finishingnya dilapisi bahan pelindung. Dilapisi bahan pelindung. Itu kata-kata umumnya sih coating gitu. Oh. Coating. Jadi supaya untuk menahan kelembaban, untuk vandalisme. Kalau udah dilapisi pelindung itu vandalisme bisa diambil gampang. Oh, jadi enggak di atas coating. gitu. Aman lah paling tidak ya Pak kalau misalkan begitu semua. Jadi harapan Bapak apa nih? Tadi kan Bapak sempat bilang pengennya tuh ada pengumuman bahwa tolong berhati-hati karena ini adalah benda cagar budaya misalnya gitu tadi ya Pak. Ada pengumuman supaya orang nggak langsung aja pilok-pilok atau kayak saya lihat foto-foto aja sender-senderan di tempatnya gitu. Mudah-mudahan mereka baca dan hindari. Terus kemudian yang kedua ada tindakan-tindakan preventif ya Pak. Misalnya tadi di coating gitu ya Pak, dilapisi dengan bahan pelindung. Ada apa lagi Pak saran-saran Bapak dalam kegiatan-kegiatan konservasi ini untuk barang-barang cagar budaya? Ya seperti di ruang publik dulu ya, seperti di Pancoran atau di patung Irian Barat. Iya. Itu harapannya itu ada semacam label gitu, semacam ini patung ini gitu. Informasi tentang patung tersebut
dan kemudian diikuti dengan itu jangan coret-coret gitu. Ya, informasi Kan selama ini yang saya lihat nggak ada. Bisa lihat belum ada ya. Itu kan pendapat saya ya. Iya. Pendapat saya. Karena kan kalau untuk barang-barang atau benda-benda yang ada di istilahnya di luar ruangan ya Pak, itu kan dia juga sudah urusan cuaca, hujan, panas, ya belum lagi dengan saya berharap sih pancoran aja kan dari tahun 2014 sampai sekarang baru lagi. Baru diinikan lagi, dikonservasi lagi. Menurut Bapak tuh emang berapa waktu yang tepat sih Pak? Kan saya preventifnya, yang saya bilang nggak ada perawatan yang rutinnya gitu. Iya. Jangan blank 10 gitu. Ada perawatan yang rutinnya. Tapi memang sih menyangkutnya kan ke biaya ya. Tapi saya nggak tahu itu masalahnya. Tapi Bapak berharap bahwa ini memang ada perawatan rutin gitu ya Pak? Lebih ditingkatkan lah gitu. Nah selama ini kan kalau udah konservasi ya udah aja gitu. Baik. Ya, kemudian Bapak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan nggak Pak mengenai kegiatan konservasi ini? Karena kan mungkin jarang kita tahu ya Pak bahwa ternyata merawat benda-benda cagar budaya ini sedemikian menjelimet nih ya Pak. Maksudnya dengan berkaitan dengan bahan kimia, kadang-kadang ada tantangan bahwa posisi-posisi yang sulit untuk dijangkau. Kadang-kadang juga termasuk ke resiko kesehatan juga ya Pak. Kesehatan ya. Iya. Jadi ya imbauannya apa ya? Apa dong Pak yang mau disampaikan supaya sobat budaya kita bisa tahu nih kebayang gitu kegiatan konservasi. Saya kan kurang berani juga. Pemerintah. Baik deh kalau gitu Pak, terima kasih sekali atas Bapak sudah cerita mengenai kegiatan konservasi. Jadi kita punya bayangan bahwa merawat benda-benda yang ada di siul atau apapun yang cagar budaya itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Walaupun ada Pak Andia Sumarno yang sibuk beserta tim untuk kebersihin, ngerawat segala macam, tapi itu hanya lebih untuk memperpanjang usia dari benda cagar budaya tersebut. Yang perlu juga adalah kesadaran dari kita semua untuk sama-sama menjaga gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andia pengalamannya, ceritanya. Nah teman-teman sobat budaya tadi udah dengerin ya cerita dari Pak Andia Sumarno atas ilmu dan informasinya mengenai kegiatan konservasi di Provinsi DKI Jakarta. Pelestarian bangunan cagar budaya memang tidak mudah. Dan melalui kegiatan konservasi maka kita dapat melestarikan dan memelihara benda-benda kuno, bangunan bersejarah, juga seni budaya tradisional agar tidak hilang dan rusak. Sehingga warisan seni budaya tetap utuh, berkelanjutan sampai generasi mendatang. Nah saya juga sampaikan tolong teman-teman semuanya ya, stop tindakan vandalisme, mencoret-coret dinding, ataupun ketika kalian datang ke cagar budaya entah itu bangunannya, entah bendanya, tolong berhati-hati. Jangan sibuk-sibuk foto-foto Instagramable, ternyata nyenggol, ternyata merusak. Hati-hati ya, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Baik sobat budaya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share podcast budaya ini. Karena sudah banyak sekali informasi yang menarik dan kita akan menunggu tema-tema apa yang akan kita sajikan di podcast budaya berikutnya. Nah kalau misalnya kalian punya ide atau saran, tolong langsung dikirim aja ke sosial media kita di @disbud_dki. Jangan lupa untuk di follow ya. Oke, sekarang saya Maudy Kusnadi pamit dulu dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa dalam podcast budaya. Pak Andia, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Dadah.